Selamat malam, perkenalkan nama saya Lestari Nugroho. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana menjadi seorang good leader yang baik di perusahaan. Yang pertama adalah effective communication. Lakukan proses komunikasi tanpa henti. Sederhanakan pesan, sampaikan secara langsung. Coba untuk mendengarkan dan mendorong masukan dari orang lain, lalu berkomunikasi dengan memberi ilustrasi melalui cerita dan bersikap tegas melalui suatu tindakan. Kedua, ada integritas, yaitu pemimpin harus memberikan contoh atau integritas yang baik kepada karyawan, agar karyawan bersikap jujur dan setia kepada perusahaan. Lalu ada pemimpin juga harus memberikan contoh seperti meminta maaf ketika berbuat salah, melihat dan menghargai hasil kerja dari karyawan, memberikan manfaat dan menghormati kontribusi yang diberikan oleh karyawan. Berikutnya ada akuntabilitas. Setiap pemimpin harus memiliki akuntabilitas untuk bertanggung jawab atas hasil kerja timnya dan dapat membangun kepercayaan dengan tim atau karyawan dengan cara mengembangkan keterampilan dan kualitas kepemimpinan terhadap karyawan. Berikutnya ada rasa empati. Seorang pemimpin harus memiliki pemikiran yang terbuka untuk memahami karyawan agar terjalin hubungan yang baik. Dengan seperti ini, pemimpin dapat membuat prediksi yang baik, memberikan inspirasi tentang loyalitas, meningkatkan kreativitas, dan meningkatkan strategi perusahaan, memberikan sharing session dengan karyawan agar meningkatkan emosional antara pimpinan dan karyawan, agar pemimpin dapat memahami permasalahan yang sedang dihadapi oleh karyawan. Berikutnya, pemimpin harus memiliki rasa kerendahan hati. Menjadi pemimpin yang memiliki rendahan hati dapat membuat dirinya menjadi efektif dan dihormati. Karyawan akan lebih senang memiliki pemimpin yang rendah hati dan tidak sombong. Dapat memberikan kenyamanan saat bekerja agar tercipta efektivitas pekerjaan, tidak membanding-bandingkan dan mengunggulkan apa yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Berikutnya ada ketahanan. Pemimpin yang baik harus memiliki kekuatan dalam segala kondisi, baik di masa baik ataupun sulit. Mereka mau memberikan sikap positif kepada karyawan dengan cara sikap tenang dan fokus saat menghadapi masalah. Berikutnya, memiliki visi. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki visi dalam bekerja agar dapat menetapkan arah perusahaan. Hal ini dapat mewujudkan dengan ketegasan dalam mengambil keputusan dan memahami tujuan yang ada di depannya. Pemimpin harus dapat memberikan pandangan terhadap visi kepada karyawan dan dapat memaksa karyawan untuk bertindak sesuai dengan visi yang ada. Berikutnya ada influence. Setiap pemimpin harus dapat memberikan pengaruh yang baik bagi karyawan. Contohnya dapat membuat karyawan merasa penting, meminta saran dan masukan untuk kemajuan perusahaan, membangun hubungan yang baik dengan karyawan, memiliki kesadaran dalam bertindak, dan dapat bersikap profesional untuk menyatukan suatu tujuan bersama. Berikutnya, harus bersikap positif. Pemimpin dapat menginspirasi karyawan dalam berbagai hal, seperti perilaku, pandangan hidup, dan sikap dalam segala kondisi. Kondisi ini dapat menjadikan lingkungan kerja nyaman dan membawa hal positif kepada karyawan. Apabila kondisi buruk terjadi, maka pemimpin sudah siap menghadapinya. Berikutnya ada delegation. Delegasi ini pemimpin harus siap memimpin dimanapun dia berada. Awal mula menjadi karyawan akan mengerjakan segala sesuatu sendiri, tetapi setelah menjadi pemimpin harus bisa menghandle dan menerima hasil pekerjaan karyawan. Pemimpin harus segera beradaptasi dengan perubahan agar perusahaan yang dipimpin dapat menciptakan inovasi atau gagasan baru. Berikutnya, keyakinan. Pemimpin harus memiliki rasa percaya diri untuk memimpin. Pemimpin tidak merasa takut dalam bertindak dan mengambil keputusan. Selain itu, pemimpin harus menemukan solusi ketika menghadapi masalah tanpa rasa takut. Memiliki pemikiran terbuka. Pemimpin harus memiliki pemikiran terbuka, selain itu harus mendengarkan masukan dari karyawan. Cara yang dapat dilakukan adalah mampu mengambil keputusan dan melakukan perubahan demi kebaikan perusahaan, memahami masalah yang sedang dihadapi, mampu melihat sisi permasalahan sebelum mengambil keputusan, mampu menerima gagasan dari orang lain, serta selalu menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Demikianlah cara-cara menjadi seorang pemimpin yang baik. Selengkapnya ada di blog saya, nanti akan saya berikan di kolom bawah ini. Terima kasih.